Hadirin hadirat rahimakumullah. Niat di sini boleh secara umum. Misalnya nawaitu al-ghusl al-wajib. Nah, itu boleh saya niat untuk mandi wajib. Atau nawaitu misalnya fardhul ghusli, saya niat, ya sama artinya, yaitu niat mandi wajib dalam hatinya seperti itu. Itu berarti kan apa? Dia niat secara umum. Apakah penyebabnya itu adalah junub? Apakah penyebabnya itu karena haid? Apakah penyebabnya karena nifas? Itu niatnya dia secara umum saja, tanpa menyebutkan sebab diwajibkannya dia mandi. Dia langsung dalam hatinya mengatakan saya niat untuk mandi wajib, begitu saja dalam hatinya. Maka yang seperti itu sudah mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifai wa syaikh Bahauddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-Qadhi Abu Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa syaikh Bisri Sansuri wa syaikh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca faslun walladzi yujibul ghusla. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u wa hiyal haidu wan nifasu wal wiladatu
Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a an-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'il bashari wa sya'ri wa sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia, majelis Ilmuddin, pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matnil Ghayah wa Taqrib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini dan memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga senantiasa mampu untuk hadir dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Wa faraidul ghusli lan utawi pira-pira fardune adus iku thalathatu asya'a, telu pira-pira perkara. An-niyatu iku suwiji niat, wa izalatun najasati lan ngilangi najis, ingkanat lamun ana apa najasah iku ala badanihi ana ing atase badane wong. Wa isalul ma'i lan nyampeaken banyu ila jami'il bashari tumeka maring sekabehane kulit, wasya'ri lan rambut. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunnahe adus iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira suwiji-wiji. Iku at-tasmiyatu maca tasmiyah basmalah, wal wudu'u lan wudu qablahu ing dalem sadurunge wudu, sadurunge adus, wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan alal jasadi ing atase jasad, wal muwalatu lan muwalah, wa taqdimul yumna lan dingenaken bagian kang tengen alal yusra ing atase bagian kang kiwa. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah, muallif Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan bahwa fardunya mandi atau rukunnya mandi itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menghilangkan najis apabila ada najis pada badannya. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan air ke seluruh kulit dan rambut. Nah, jadi di sini beliau mengatakan rukun mandi atau fardu mandi itu ada 3. Rukun mandi berarti dia adalah sesuatu yang menentukan keabsahan dari mandi, dan dia bagian dari mandi itu. Jika salah satu dari 3 ini
tidak dilakukan, maka berarti mandinya itu tidak sah. Itu yang disebut dengan rukun mandi, karena dia menentukan sah atau tidaknya mandi. Jika dilakukan maka mandinya sah, jika tidak dilakukan salah satunya atau seluruhnya maka mandinya tidak sah. Nah, mandi yang dimaksud adalah mandi wajib yang kemarin disebabkan oleh 5 atau oleh 6 perkara yang disebutkan dalam kitab ini. Sebagian mengatakan 5, sebagian mengatakan 6. Yang 6 itu karena mengikutkan mati. Nah, yaitu yang pertama jima, yang kedua keluar mani, yang ketiga mati, yang kelima haid, yang keempat haid, yang kelima nifas, dan yang keenam adalah wiladah. Nah, maka orang yang terjadi 6 hal ini kemarin kita sampaikan, dia wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat. Nah, untuk apa? Untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sekarang bagaimana tata cara mandinya? Nah, tata cara mandi itu ada yang hukumnya wajib, fardu, merupakan rukun dari mandi, yang ini menentukan keabsahan mandi. Dan ada yang disebut dengan sunanu al-ghusri, sunnah-sunnah mandi. Yang ini apabila dilakukan dalam mandi maka akan menambah pahala dari mandi itu. Tetapi apabila tidak dilakukan maka mandinya tetap sah. Nah, mandinya tetap sah. Tetapi hendaknya kita juga memperhatikan sunnah-sunnah mandi itu agar itu menambah pahala kita dalam melaksanakan mandi yang wajib itu. Hadirin rahimakumullah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa niat, atau yang pertama adalah niat. Rukun mandi yang pertama adalah niat. Niat seperti yang kita telah jelaskan berulang-ulang, bahwa niat itu letaknya adalah di dalam hati. Karena dia adalah amalun qalbiyun, perbuatan hati, bukan pada lisan. Meskipun juga mengucapkan niat dengan lisan itu adalah sesuatu yang juga dianjurkan, tetapi yang pokok itu adalah niat dalam hati. Artinya jika seseorang hanya berniat mandi dalam hati saja tanpa diucapkan, maka itu sudah sah. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu berniat hanya dilafalkan, dia melafalkan niat tetapi hatinya tidak niat, maka di sini nanti mandinya tidak sah. Kalau dua-duanya, lisannya melafalkan niat, kemudian hatinya juga berniat mandi, maka di sini nanti ini yang lebih baik, menggabungkan di antara keduanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Niat di sini boleh secara umum. Misalnya nawaitu al-ghusl al-wajib. Nah, itu boleh, saya niat untuk mandi wajib. Atau nawaitu misalnya fardhul ghusli, saya niat, ya sama artinya, yaitu niat mandi wajib dalam hatinya seperti itu. Itu berarti kan apa? Dia niat secara umum. Apakah penyebabnya itu adalah junub, apakah penyebabnya itu karena haid, apakah penyebabnya karena nifas, itu niatnya dia secara umum saja, tanpa menyebutkan sebab diwajibkannya dia mandi. Dia langsung dalam hatinya mengatakan, saya niat untuk mandi wajib, begitu saja dalam hatinya. Maka yang seperti itu sudah mencukupi. Atau dia misalnya mengatakan dalam hatinya, saya berniat untuk menghilangkan hadas besar, saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dalam hatinya.
maka itu juga sudah mencukupi, karena 6-6-nya atau 5 jika mati tidak dimasukkan itu semuanya adalah hadas besar. Nah, ketika seseorang mengatakan dalam hatinya ketika berniat, saya niat untuk mandi menghilangkan hadas besar, maka ini sudah mencukupi juga. Jadi ini secara umum boleh, atau juga secara khusus dengan menentukan sebab dari wajibnya dia mandi tersebut. Misalnya seseorang berniat menghilangkan janabah. Nah, berarti dia karena setelah melakukan hubungan suami istri atau setelah dia mengeluarkan mani, maka ketika dia mandi dia mengatakan saya niat untuk menghilangkan janabah. Nah, ini cukup. Atau seseorang, misalnya seorang perempuan setelah berhenti darah haidnya atau setelah berhenti darah nifasnya, dia mengatakan saya niat untuk menghilangkan hadas haid, atau saya berniat untuk menghilangkan hadas nifas, maka ini juga cukup di dalam niat. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan dalam niat, seperti halnya dalam wudhu juga, yang pertama niat itu letaknya di dalam hati. Kemudian yang kedua harus menggunakan niat yang mencukupi. Lah, niat yang mencukupi itu bisa secara umum, bisa secara khusus. Secara umum itu artinya tidak menyebutkan sebab diwajibkannya dia mandi. Dia secara umum saja berniat menghilangkan hadas besar, atau secara umum saja dia mengatakan saya berniat untuk mandi wajib. Nah, itu secara umum. Yang seperti itu juga sudah cukup. Atau yang kedua, niatnya itu adalah secara khusus, yaitu menghilangkan hadas tertentu yang dia dengan sebabnya dia wajib untuk mandi. Karena dia misalnya mengeluarkan mani atau melakukan hubungan suami istri, kemudian dia niatnya saya niat untuk menghilangkan hadas janabah. Karena dia haid atau nifas, maka dia niatnya mengatakan saya berniat untuk menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Nah, ini juga diperbolehkan. Artinya sudah dianggap sebagai niat al-mujzi'ah, niat yang mencukupi dalam mandi. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam niat adalah bahwa niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian yang pertama dari badan. Nah, terserah dari mana memulainya. Ini kita belum bicara tentang masalah sunnah mandi. Artinya seseorang dalam mandi itu dia boleh secara umum dia boleh memulainya dari mana saja. Boleh dari kepala, boleh dari bawah, dari tengah, dari atas bagian badan. Itu dimungkinkan, diperbolehkan. Nah, niat itu letaknya adalah bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari badan yang dibasuh. Kalau dia misalnya membasuhnya dari bagian kepala, maka ketika membasuh kepala itu bagian pertama, itulah letaknya niat di dalam hati mengatakan saya niat misalnya mandi menghilangkan hadas janabah, atau misalnya saya niat mandi wajib. Itu ketika pertama kali dia menyiramkan ke bagian badannya. Kalau dia membasuh, yang dia basuh pertama itu misalnya bagian badannya bagian kanan, maka yang bagian ketika membasuh itu. Atau dia ketika mandi itu memulainya dengan membasuh kaki, misalnya kakinya dulu dibasuh, maka itu juga
Disitulah letak daripada niat, yaitu ketika dia membasuh bagian badan untuk pertama kalinya, bagian badan yang pertama kali dia basuh, di situ dia berniat. Sama ketika kemarin kita jelaskan tentang niat dalam berwudu, itu letaknya di mana? Di bagian pertama dia membasuh muka. Jadi ketika dia membasuh muka untuk pertama kalinya, maka dia di situ dia berniat dalam hatinya. Kalau mandi, niatnya adalah di bagian awal dia membasuh badannya. Apakah dia membasuhnya dari atas, dari bawah, dari tengah, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Yang penting pertama kali dia membasuh badannya, maka disitulah dia berniat. Maka apabila seseorang itu membasuhnya tanpa niat, kemudian niatnya itu berada di pertengahan dari mandi, maka dia harus mengulang bagian yang dia membasuhnya belum disertai dengan niat. Misalnya seseorang sudah mengguyurkan air ke bagian badan yang kanan, tapi dia nggak niat. Setelah dia kiri baru dia ingat, kemudian dia niat. Maka berarti ketika dia membasuh bagian badannya yang kanan, dia belum disertai niat di sini. Maka bagaimana? Harus diulang. Jadi membasuh bagian yang kanan yang tadi belum disertai dengan niat, itu harus diulang kembali. Nah, karena letak niat tadi apa? Bersamaan dengan membasuh bagian yang pertama dari badan. Jika ternyata dia ketika membasuh bagian pertama dari badannya belum disertai niat, maka bagian yang tadi dibasuh tanpa disertai dengan niat harus diulang kembali. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, bukan keseluruhan yang diulang, tetapi bagian yang belum disertai dengan niat. Ketika dia sudah membasuh bagian kiri kemudian dia sudah niat, maka yang kiri sudah cukup, kemudian yang kanan kemudian dibasuh kembali. Karena yang bagian kanan tadi belum disertai dengan niat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian niat mandi wajib itu juga boleh digabungkan dengan niat mandi sunnah. Seperti misalnya mandi Jumat. Sholat, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat Jumat, bagi laki-laki dia disunnahkan untuk melaksanakan mandi. Itu sunnah. Nah, jika seseorang kemudian kebetulan dia juga junub, maka dia bisa menggabungkan niat antara keduanya. Dia mendapatkan pahala mandi wajib dan juga pahala mandi sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, rukun mandi yang kedua adalah menghilangkan najis jika ada di badannya. Nah, di sini masalah ini sebagian ulama tidak dimasukkan sebagai bagian dari rukun mandi. Seperti yang kita pelajari dalam kitab sebelumnya, dalam kitab Sulamut Taufiq, itu rukun mandi hanya dua, yaitu niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Tetapi dalam kitab ini, Matan Abi Syuja, Al-Qadhi Abi Syuja itu menjelaskan bahwa rukun mandi itu ada 3. Tambahannya adalah yang nomor 2 ini, yaitu menghilangkan najis jika ada najis di badannya. Nah, ini pendapat ini diunggulkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi berdasarkan pendapat yang ini, pendapat yang memasukkan menghilangkan najis jika ada pada badannya, ini sebagai bagian dari rukun salat,
Berarti tidak cukup membasuh satu kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Itu nggak cukup. Jadi harus membasuh najis dulu. Jadi kalau misalnya misalnya pada badannya ada terkena najis apa, misalnya kena air kencing misalnya dengan tanpa sengaja. Kemudian dia mandi sekaligus, langsung mandi, niat mandi. Nah, itu belum cukup kalau mengikuti pendapat yang ini. Tetapi apa? Harus sendiri-sendiri. Nggak bisa digabungkan antara menghilangkan najis dan menghilangkan hadas sekaligus. Karena kalau mandi itu kan menghilangkan hadas. Sementara menghilangkan najis itu adalah rukun tersendiri menurut Al-Imam Ar-Rafi'i yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi pertama kali berarti orang yang mandi menurut pendapat ini dia harus melihat pada badannya apakah ada najis yang melekat pada badannya atau tidak. Jika ada, maka nggak bisa langsung digerujuk kemudian dia niat mandi. Artinya digerujuk kemudian hanya mencukupkan itu menghilangkan najis sekaligus menghilangkan hadas. Itu tidak cukup. Tapi dia harus menghilangkan najis dulu, baru kemudian dia membasuhnya kembali untuk menghilangkan hadas. Nah, ini menurut pendapat yang ini. Meskipun pada umumnya yang kita pelajari dalam kitab-kitab yang lain itu tidak dimasukkan ini yang pendapat yang diunggulkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i ini sering ini tidak digunakan. Nah, tetapi kita sering mengambil pendapat yang diunggulkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi Al-Imam An-Nawawi. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua imam yang sangat terkenal sebagai ahlu tarjih, yang dia pangkatnya dalam mazhab itu sebagai ahlu tarjih, orang yang bisa untuk mengunggulkan dari beberapa pendapat dari imam pendapat yang ada. Dia berdasarkan dalil yang dia pahami, kemudian dia mengatakan ini pendapat yang rajih, ini pendapat yang unggul, ini pendapat yang marjuh, yang tidak unggul. Itu bisa. Karena tidak semua orang bisa mengatakan itu. Hanya ahlu tarjih dalam mazhab itu yang bisa mengatakan ini adalah pendapat yang rajih, ini adalah pendapat yang marjuh. Hanya ahlu tarjih. Dan dalam mazhab Syafi'i itu dikenal dua ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan yang kedua adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, dalam masalah ini menghilangkan najis ketika mandi, jika pada badannya ada najis, di sini kalau Imam Rafi'i itu mengatakan bahwa yang rajih itu adalah menghilangkan najis jika ada najis pada badannya, itu adalah rukun sholat, rukun mandi. Yang artinya kalau seseorang itu mandi dan pada badannya ada najisnya, maka dia harus menghilangkan najis secara khusus, kemudian menghilangkan hadas secara khusus, tidak bisa sekaligus. Padahal kalau sekaligus, misalnya di sini ada bekas air kencing misalnya, kemudian kita langsung mandi dan ini kesiram. Ini kan hilang juga kan. Sebenarnya najisnya kan hilang. Tapi menurut Imam Rafi'i nggak bisa kalau sekaligus. Dia harus dihilangkan dulu, baru kemudian
menghilangkan hadas, menghilangkan najis khusus, kemudian menghilangkan hadas itu tersendiri. Ini pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau Al-Imam An-Nawawi itu sudah menganggap cukup dengan 1 kali basuhan untuk hadas dan najis. Jadi kalau kita sudah siramkan air ke badan kita, di badan kita ini ada hadasnya, juga ada najisnya, maka dengan 1 kali siraman hadas dan najis itu hilang. Nah, najis ketika dia sudah hilang benda dan sifat-sifatnya, ketika disiram secara otomatis hadas dan najisnya itu sudah hilang. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Nah, sehingga beliau tidak memasukkan menghilangkan najis jika ada pada badannya itu sebagai salah satu rukun dari rukun mandi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi yang dimaksud di sini apa? Jika najisnya itu najis hukmiyah seperti yang kita contohkan tadi. Di sini ada bekas air kencing tapi sudah enggak kelihatan. Sudah tidak ditemukan lagi bentuk, warna, warna, rasa dan baunya. Itu sudah tidak ditemukan lagi. Itu namanya najis hukmiyah. Maka di sini ketika disiram sekali itu sudah cukup menurut Imam Nawawi. Ini pendapat yang rajih menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i enggak, meskipun hukmiyah dibasuh dulu najisnya baru kemudian menghilangkan hadas. Tetapi jika najisnya itu berupa najis ainiyah, yaitu najis yang masih ditemukan bendanya, sifat-sifatnya, bau, rasa dan warnanya itu masih ditemukan, maka di sini menurut Imam Nawawi pun itu juga harus dibasuh tersendiri. Tetap basuhnya adalah 2 kali, yaitu membasuh untuk menghilangkan najis ainiyah yang pertama, kemudian yang kedua adalah membasuh untuk menghilangkan hadas besar. Jadi bisanya tadi sekaligus sekali basuhan secara otomatis menghilangkan hadas dan najis itu apabila najisnya adalah najis hukmiyah yang memang sudah nggak ada lagi benda dan sifat-sifatnya. Tapi kalau misalnya di tangannya di sini masih terlihat ada tainya, maka ya dibasuh dulu najis ainiyahnya itu sampai hilang benda dan sifat-sifatnya, baru kemudian dia mengguyurkan badannya untuk menghilangkan hadas yang ada pada badannya tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun mandi yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh kulit dan rambut. Jadi air dalam mandi itu harus rata. Kulit yang dimaksud di sini adalah kulit bagian luar dari dari kulit, bagian luar dari kulit. Jadi bagian-bagian yang luar saja. Luar itu artinya yang dia tidak terlihat. Tidak terlihat. Misalnya di sini misalnya mulut. Kalau mulut ketika kita mingkem, mingkem bahasa Indonesianya, ketika kita begini, kita tutup mulut kita, maka yang enggak terlihat itu berarti dalam. Kalau yang terlihat berarti bagian bibir yang terlihat itu berarti luar, itu wajib basah. Yang sini wajib basah. Tapi bagian dalam mulut itu tidak harus dimasukkan air ke dalamnya. Tidak harus. Artinya tidak wajib. Kalau seandainya yang basah hanya luar saja di sini, maka itu sudah mencukupi. Itu yang kita maksud bagian luar. Atau misalnya mata. Mata ini kalau dibuka
memang bagian dalamnya bola matanya terlihat. Tetapi kalau kita tutup, maka bola matanya tidak terlihat. Maka bola mata itu tidak wajib dibasuh ketika mandi. Demikian juga ketika wudhu. Jadi bagian luarnya saja itu yang wajib untuk dibasuh. Demikian juga telinga. Kalau telinga itu juga bagian yang terlihat dari lekukan dua telinga, yang terlihat dari luar lekukan telinga ini, maka di sini apa? Wajib untuk basah dengan air. Ini harus diperhatikan untuk telinga, karena sering lewat. Kalau misalnya wajah, ini insya Allah jarang yang terlihat, yang terlewat. Nah, tetapi kalau telinga, kalau seseorang hanya dibasuhkan begini saja, bisa jadi di sini lewat, di sini masih kering, bisa jadi. Karena itu harus dipastikan bahwa air sudah sampai ke lekukan-lekukan telinga ini. Karena ini adalah bagian yang terlihat, ini adalah bagian yang wajib juga dibasuh ketika seseorang itu mandi. Demikian juga bagian hidung yang terlihat, seperti halnya dalam wudhu yang terlihat saja. Adapun yang tidak terlihat bagian dalam sini, maka itu tidak wajib untuk dibasuh. Jadi ketika dikatakan meratakan air ke seluruh kulit, itu artinya adalah bagian luar dari kulit. Bagian luar dari kulit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian juga harus diperhatikan pecahan-pecahan yang ada pada badan, atau daging yang tumbuh pada badan, atau lekukan-lekukan yang ada badan akibat misalnya kegemukan. Itu harus diperhatikan. Meskipun itu tersembunyi, tetapi itu adalah bagian luar. Misalnya ada pada badannya itu yang bolong atau yang pecah misalnya, maka air harus masuk ke dalamnya. Atau kalau seseorang misalnya saking gemuknya, sampai perutnya itu bertingkat-tingkat misalnya, saking gemuknya sehingga badannya itu bertingkat-tingkat. Apabila dia siramkan begini, hanya sekedar disiram, maka dia nggak akan bisa masuk ke lekukan-lekukan ini, nggak akan bisa masuk, karena dia hanya berjalan, air berjalan di atasnya saja. Dia lewat lekukan itu, tidak bisa air masuk ke dalamnya. Maka di sini seseorang harus berusaha untuk memasukkan air ke lekukan-lekukan badannya orang yang gemuk itu. Itu harus diperhatikan. Kemudian juga bagian kulit kemaluan bagi laki-laki, misalnya pada bagian kulfah, terkadang di sana ada yang bagian yang yang tersembunyi atau yang mengkerut sehingga tersembunyi. Apabila seseorang dia tidak menyampaikan air itu dengan tangannya, maka dia tidak akan bisa masuk ke daerah itu. Maka di sini bagian kulfah yang ketika khitan itu dipotong, dia kemudian yang tersisa biasanya di situ ada lekukan-lekukannya. Lah di situ juga harus dipastikan air itu sampai di sana. Tidak boleh kemudian nggak diperhatikan itu sehingga air nggak sampai ke situ, karena itu juga kulit bagian luar. Demikian juga bagi perempuan, yang terlihat dari farjinya ketika dia duduk atau ketika dia buang hajat. Bagian yang terlihat dari farji perempuan ketika dia duduk untuk buang hajat misalnya, maka bagian itu harus basah oleh air, harus terkena air. Ini
hal-hal yang perlu diperhatikan, karena kalau ini lewat nanti berarti airnya nggak rata, padahal meratakan air ke seluruh kulit itu hukumnya adalah wajib karena bagian dari rukun mandi. Kemudian kalau pantat juga harus diperhatikan, bagian yang terlihat dari pantat ketika duduk untuk buang hajat itu air juga harus sampai ke sana. Kalau berdiri kan dia nggak terlihat, tapi kalau dia duduk ada yang terbuka. Bagian yang terbuka dari pantat ketika seseorang itu duduk, maka bagian itu juga harus terkena air. Artinya harus dibasuh dengan air ketika seseorang mandi. Ini terlihat hal-hal yang sederhana, tetapi banyak orang yang melewatkannya. Karena itu kita peringatkan. Sebagian orang kan mandi sekedar diguyur-guyur saja tanpa memperhatikan bagian-bagian yang dimungkinkan air itu tidak bisa sampai ke situ tanpa ada bantuan dari tangan kita misalnya, seperti tadi lekukan-lekukan yang tersembunyi, yang sulit air untuk mencapai ke area itu, maka itu harus ada perhatian khusus bagi orang yang mandi untuk menyampaikan air itu ke bagian-bagian tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Intinya apa? Intinya bahwa air harus merata ke seluruh kulit bagian luar dari badan kita, di seluruh badan. Termasuk yang kemarin kita sampaikan, misalnya kotoran-kotoran di bawah kuku yang itu berasal dari luar, yang bisa bisa menghalangi sampainya air ke kulit, harus dihilangkan. Apalagi kuku di kaki, biasanya sebagian orang tidak memperhatikan kuku-kuku kakinya. Karena apa? Kaki kan yang paling dekat dengan tanah, sehingga sering kaki itu kotor, kotor oleh tanah, atau kaki itu misalnya menginjak sesuatu yang bisa menyebabkan terhalangnya air sampai ke kulit, misalnya kena getah atau misalnya kena apa yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Terutama kotoran-kotoran yang kukunya panjang nggak pernah dipotong, misalnya kuku kakinya, sehingga di situ penuh dengan tanah yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit dia, maka di sini nanti akan membahayakan. Membahayakan artinya bisa jadi sholatnya tidak mandinya tidak sah. Bukan bisa jadi, yang memang tidak sah kalau airnya tidak sampai ke seluruh kulit bagian luar dari orang tersebut. Jika mandinya tidak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Karena sholat itu syarat sahnya harus suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Jadi ini bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang sepele, harus diperhatikan betul. Karena itulah maka para Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah bagian dari keimanan. Sebagian ulama mengatakan al-iman di situ artinya adalah sholat. Artinya sholat itu tidak sah tanpa seseorang itu suci dari hadas maupun dari najis. Jika seseorang itu mandi saja nggak bisa, meskipun mandi banyak yang nggak bisa. Kalau mandi biasa itu setiap hari sudah mandi, tetapi apakah memenuhi ketentuan syarak dalam agama, ini yang harus kita melakukannya berdasarkan ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau orang nggak memiliki ilmu tentang ini, bisa jadi dia mandi selama ini, selalu mandi, tetapi tidak sah mandinya. Mungkin sudah merata airnya, tetapi dia nggak niat. Kalau nggak niat ya nggak jadi, meskipun airnya sudah merata ke seluruh badan. Atau dia sudah niat, tetapi karena dia tidak jeli,
kalau mandi terburu-buru dan seterusnya, sementara badan dia itu gemuk, penuh lika-liku, penuh lekukan-lekukan pada badannya. Kalau orang kurus kan lebih mudah, begitu disiram langsung kena semua. Tetapi kalau orang gemuk, itu banyak sekali yang harus diperhatikan pada bagian-bagian kulitnya itu. Apalagi sebagian orang yang misalnya dia bekerja di tempat yang sangat dimungkinkan ada sesuatu yang melekat pada badannya, misalnya tukang cat misalnya, itu sangat dimungkinkan pada tangannya, pada badannya kena cat yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Maka dia harus memperhatikan hal itu agar mandinya itu sah. Bukan asal saja mandi itu. Terkadang kita melihat ada seseorang melaksanakan sholat, tetapi kita lihat kakinya seperti nggak dibasuh, atau misalnya masih banyak kotoran-kotoran yang itu sepertinya air belum sampai ke area itu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang kita langsung masuk pada pembahasan sunnah-sunnah mandi. Kalau yang 3 tadi itu adalah fardu mandi, yang mandi nggak sah tanpanya. Kalau yang berikutnya ini sunnah-sunnah mandi, artinya jika ini ditinggalkan mandinya tetap sah, tetapi itu akan mengurangi kesempurnaan pahala dari mandi yang dilakukan. Karena mandi ini ibadah di sini ya, bukan mandi-mandi biasa di sini. Seseorang yang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala, karena ini adalah bagian dari sesuatu yang wajib untuk keabsahan sholat seseorang. Wa sunanuhu khamsatu asya, sunnahnya mandi itu ada 5. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca tasmiyah, membaca basmalah. Tasmiyah itu basmalah. Dia mengatakan bismillah. Nah, ketika mau membasuh bagian pertama dari badannya, dia mengatakan bismillah, atau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tidak membacanya, maka berarti hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi dia harus membaca basmalah dengan pengertian sunnah, tidak wajib. Tetapi jika ditinggalkan, dia malah kena hukum makruh. Makruh itu artinya jika dia meninggalkannya, artinya jika sunnah, kebalikan dari sunnah di sini, apabila dia melaksanakannya maka dia berpahala. Jika dia meninggalkannya maka dia tidak apa-apa, tetapi tidak mendapatkan fadilah, pahala dari membaca basmalah untuk mengawali mandi tersebut. Kemudian yang kedua adalah berwuduk sebelum mandi. Jadi sebelum mandi itu wuduk dulu. Wuduknya bagaimana? Dengan wuduk yang sempurna seperti wuduk biasa. Jadi wuduk secara sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum mandi wuduk dulu. Jika enggak wuduk dulu, maka itu juga hukumnya makruh. Ini jarang orang yang mempraktekannya. Semestinya berwuduk terlebih dahulu. Kalau enggak nanti kena hukum makruh. Jika tidak berhadas kecil, maka berniat wudhu sunnah mandi. Jadi kalau berhadas kecil juga dia, misalnya dia habis tidur, berarti kan dia berhadas kecil. Atau dia sudah menyentuh perempuan lain, perempuan ajnabiyah, menyentuh kulitnya tanpa hail, berarti dia berhadas kecil. Atau dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan bagian dalam tanpa hail, berarti dia berhadas kecil. Maka dia sebelum mandi itu dia berwuduk, niatnya menghilangkan hadas kecil.
menghilangkan hadas kecil. Tetapi jika dia itu tidak berhadas kecil, maka wudhunya itu adalah berwudhu, niatnya adalah melakukan wudhu sunnah. Wudhu sunnah mandi, karena memang disunnahkan sebelum mandi seseorang untuk berwudhu. Jadi di sini berwudhu niatnya bagaimana? Jawabannya, jika dia berhadas kecil, kebetulan juga berhadas kecil. Umumnya berhadas kecil kalau seseorang itu dalam keadaan junub, dia juga berhadas kecil, maka dia niat wudhunya adalah menghilangkan hadas kecil. Tetapi apabila dia itu tidak berhadas kecil, maka niatnya adalah sunnah, wudhu sunnah mandi. Jadi dia berniat wudhu sebagai kesunahan dari mandi. Itu niatnya. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, menjalankan tangan ke seluruh badan. Menggosok jasadnya dengan tangannya meskipun dengan perantara kain. Jadi ini pada dasarnya kan apa tadi? Yang rukun itu kan disiramkan, kemudian air merata ke seluruh badan, itu yang wajib. Yang sunnah tangannya ini difungsikan, begini kan. Apalagi kalau sabunan misalnya, berarti kan nggak sabunan juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia pakai sabun, otomatis tangannya itu dijalankan ke seluruh badannya. Untuk memastikan bahwa air itu telah merata ke seluruh badan. Jadi imrarul yad, menjalankan air ke seluruh menjalankan tangan ini ke seluruh badannya, itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib apa? Sampainya air ke seluruh badan. Sementara baik itu dengan dijalankan, karena air itu kan bisa berjalan sendiri. Kalau kita tuangkan air begini, dia akan berjalan ke seluruh badan kita sendiri. Setelah air itu misalnya sudah merata ke seluruh badan, ada yang disunahkan, yaitu kita menjalankan tangan kita ke seluruh badan kita. Itu hukumnya adalah sunnah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah muwalah. Muwalah ini juga sunnah, tidak wajib, yaitu membasuh bagian atau anggota badan yang lain sebelum keringnya basuhan anggota badan sebelumnya. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau seseorang misalnya mandi, dia masih membasuh setengah badannya yang kanan masih dibasuh, kemudian ada sesuatu yang mengharuskan dia meninggalkan mandinya dulu. Entah kebakaran, entah gimana, tadi kompornya belum dimatikan misalnya. Kemudian dia masih setengah, langsung pakai baju lagi misalnya, dia kemudian tinggalkan untuk ngurus dapurnya. Setelah setengah jam kemudian dia balik lagi meneruskan mandinya. Boleh apa tidak? Hukumnya boleh. Tidak harus dia mengulang bagian yang sudah dibasuh, dilanjutkan juga boleh. Karena muwalah itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Artinya yang lebih utama, seseorang kalau mandi yang langsung diselesaikan. Sebelum bagian kepala, misalnya membasuhnya dari kanan dulu, sebelum yang kanan itu kering, maka sudah membasuh bagian yang kiri. Sebelum yang depan itu kering, maka dia sudah membasuh yang belakang, dan seterusnya. Jadi sebelum anggota badan sebelumnya itu kering, dia sudah membasuh anggota badan berikutnya. Itu yang dimaksud dengan muwalah. Kalau misalnya dia membasuh bagian kanannya sudah kering, kemudian baru membasuh yang kiri, itu berarti apa? Tidak muwalah. Tidak muwalah. Yang sunnah itu adalah muwalah. Kemudian yang kelima
Yang kelima adalah mendahulukan bagian yang kanan dari bagian yang kiri. Jadi pertama bagaimana? Kepalanya dulu. Jadi kepala, dibasuh kepalanya. Kemudian setelah itu membasuh bagian badan kanan yang depan. Berarti kan bagian badan yang depan. Berarti sini, sebelah sini. Kemudian setelah itu membasuh bagian sebelah kanan bagian belakang. Jadi pertama depan, kemudian belakang. Yang bagian kanan dulu, bagian depan dulu, kemudian bagian belakang. Setelah itu baru bagian depan, bagian kiri. Setelah itu sini kiri, bagian depannya. Setelah itu baru bagian belakang dari bagian kiri. Itu tata caranya seperti itu. Jadi pertama kepala, kemudian bagian depan bagian kanan, kemudian bagian belakang bagian kanan, kemudian bagian depan bagian kiri, kemudian bagian belakang dari bagian kiri. Tata cara mandi yang disunnahkan itu seperti itu urutannya. Meskipun tadi kita katakan kalau orang misalnya mandi langsung kakinya dulu misalnya, itu juga tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting seluruh badannya itu apa? Seluruh badannya itu terbasuh oleh air. Hadirin rahimakumullah. Ini beberapa hal yang disunahkan dalam mandi. 5 tadi. Mendahulukan setelah mualah tadi, mendahulukan bagian yang kanan dari bagian yang kiri. 5. Tapi sebenarnya masih ada yang lain ya. Ini kan yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, dan kitab ini adalah kitab mukhtasar, ringkas. Sunnah mandi itu bukan hanya 5, masih banyak yang lain yang itu tidak disebutkan oleh muallif. Misalnya menyertakan niat sampai akhir mandi. Jadi niatnya disertakan mulai dari awal sampai akhir. Kemudian memulai basuhan dengan anggota wudhu, bagian yang wudhu dulu, bagian anggota wudhu terlebih dahulu. Membasuh anggota badan sebanyak 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali. Itu juga sunnah. Menyela-nyela rambut yang wajib itu kalau mandi itu tidak seperti wudhu, dia air harus seluruhnya sampai ke kulit, termasuk ke kulit rambut. Itu juga harus sampai ke sana, dan juga disunahkan untuk menyela-nyelanya. Kemudian menggunakan air yang sedikit, tidak boros, tidak boros dalam air. Karena israf, berlebihan dalam penggunaan air, ini nanti hukumnya bisa makruh dan bisa sampai pada hukum haram. Karena diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu biasanya mandi hanya dengan 1 sok 4 mud air. Jadi sedikit sekali. Berarti kalau 4 ini, 4 cakupan tangan, 4 airnya sebanyak itu, cuman 4 mud. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang mandi dengan 6 mud. Sementara sebagian kita kadang sampai setengah bak mandi habis untuk mandi. Ini tidak sebaiknya. Mandi itu seperti itu, tetapi harus dihemat airnya itu. Makruh jika seseorang itu dalam mandi itu berlebihan dalam menggunakan air. Itu jika airnya sendiri. Jika dia air yang dipakai misalnya air masjid, maka di sini nanti bisa dia terkena hukum haram jika dia berlebihan dalam menggunakan air. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.